people saw the way the New York Times played it and remade the front page to put their story on the front page. 10 Desember tahun 2004, ada seorang pria ditemukan tewas di rumahnya di California. Dia itu tuh dikatakan sama polisi bahwa dia menghabisi hidupnya sendiri. Tapi yang aneh di sini adalah ditemukan ada 2 peluru nancep di kepalanya dia. Kalau ini kematian biasa, ini terdengar nggak masuk akal sama sekali. Nama orangnya adalah Gary Webb. Dia adalah seorang jurnalis investigasi. Dia pernah menang Pulitzer Prize. Ini adalah sebuah penghargaan paling tinggi buat peliputan berita di Amerika. Gary ini tuh bukan orang yang suka main aman ketika dia lagi bikin investigasi. Dia nulis soal hal-hal yang jurnalis lain itu tuh benar-benar takut untuk sentuh. Dia tahu banyak banget hal. Mulai dari kasus narkoba, kasus korupsi, operasi gelap negara, semuanya dia bahas. Buat dia, ya satu-satunya yang paling penting cuma satu, yaitu adalah kebenaran. Tapi keberanian inilah yang bikin dia bayar paling mahal. Setelah satu tulisan besar yang dia rilis, ini langsung bikin hidupnya diteror habis-habisan. Karirnya hancur, reputasinya buruk, semua orang ninggalin dia, termasuk medianya sendiri. Di video kali ini, gue bakal nyeritain ke kalian salah satu kasus yang bikin satu dunia jadi skeptik sama media besar. Kasus yang nyeret nama badan intelijen paling kuat di dunia, ngeguncang industri media di Amerika, dan bikin karir seorang jurnalis hancur dalam waktu singkat. Setelah kalian nonton video ini, kalian gak akan 100% percaya sama media mainstream lagi. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Kultom. Channel Stigma atau Skeptik Bersama ini adalah tempat di mana kalian bisa dengar banyak cerita yang bikin kalian skeptik. Kita sajikan kalian dengan visual dan audio yang bagus banget untuk entertainment kalian. Channel ini masih sangat baru guys, jadi gue dan tim Stigma butuh bantuan kalian dengan subscribe channel ini, komen di bawah ya biar algoritmanya tuh push lebih banyak channel ini ke lebih banyak orang dan kita terus bisa produksi video-video baru. Kalau kalian suka sama video-video yang kita produksi dan mau dukung kita secara langsung, kalian juga bisa donasi langsung dan traktirin tim Stigma via Yep yang ada di deskripsi di bawah. Kalian juga bisa kasih pesan-pesan kita langsung secara personal, mau itu request konten video ataupun yang lainnya. Thank you so much guys, kita lanjut ke pembahasan video kali ini. Semuanya berawal dari sebuah laporan investigasi lokal. Ya, Gary Webb itu lagi nyelidikin pengedar narkoba di California Selatan pada saat itu. Awalnya biasa-biasa aja, ya. Ada satu orang yang jual crack, yaitu nama salah satu jenis narkoba, di wilayah yang cukup miskin gitu di daerah Los Angeles. Mayoritas itu tuh dihuni sama masyarakat ras kulit hitam. Tapi ketika makin digali, Gary kok ngerasa ini ada yang aneh di sini. Pengedar narkobanya itu bukan kelas-kelas receh. Pasokan barangnya itu tuh dianggap terlalu banyak sama dia, kebanyakan. Uangnya juga ngalir deras luar biasa. Perekonomian di narkoba di Los Angeles ini tuh luar biasa besar. Dan orang-orang di baliknya kelihatannya terlalu rapih buat ukuran kriminal jalanan. Dari situ, Gary nemuin fakta bahwa kokain yang dijual di Los Angeles itu asalnya bukan dari dalam negeri. Bukan ada yang masak di dalamnya. Tapi ini datang dari Amerika Tengah. Dan uang hasil jualannya dikirim balik buat ngedukung pasukan pemberontak yang namanya Contra. Ini adalah kelompok bersenjata yang lagi perang ngelawan pemerintah sosialis di Nicaragua. Nah, yang jadi problem di sini adalah pemerintah Amerika itu secara ofisial sebenarnya udah dilarang untuk membantu Contra ini secara resmi. Kongres waktu itu udah bikin undang-undang buat ngeblok semua pendanaan militer ke mereka. Tapi kenyataannya, perangnya masih jalan. Ada yang support dia dari belakang. Senjata-senjata masih pada ngalir dan pasukan kontra pada saat itu semuanya masih hidup. Nah, Gary di sini, dia tuh nemuin bukti-bukti dari dokumen pengadilan. Dia nemu dari laporan polisi sampai wawancara langsung. Dan hasilnya tuh nunjukin satu hal. Duit narkoba yang dipakai itu untuk ngebiayain perang di luar sana. Dan lebih parahnya lagi, CIA itu diduga tahu kalau semua ini sedang terjadi. Bahkan ada dugaan mereka ngebiarin jalurnya tetap jalan, asal dananya terus masuk ke Contra. Jadi bisa dikatakan bahwa CIA itu mendukung kelompok Contra ini. Dari hasil yang dia udah kumpulkan, yang dia ungkapkan, itu bukan sekedar jaringan narkoba yang ada di Los Angeles. Tapi gimana sebuah negara loh ya, itu bisa nutup mata atas kehancuran di wilayahnya sendiri di Los Angeles demi perang rahasia yang mereka lakukan di luar negeri.
Pada Agustus 1996, Gary Webb ini tuh ngerilis laporan Dark Alliance yang terdiri dari 3 bagian. Semua dimuat di San Jose Mercury News. Isinya tuh jelas banget. Pengedar narkoba di California itu ngebantu dana ke pasukan kontra. Seterang itu dia ngomong. Dan di dalam berita itu dia juga tulis, CIA tahu dan memilih untuk diam. San Jose Mercury News ini tuh mutusin buat ngebuka seluruh seri investigasi itu secara online. Kalian perlu tahu, ya tahun 1996, keputusan untuk nge-upload ke internet itu tuh sangat jarang terjadi. Internet itu tuh bukan tempat distribusi utama pada saat itu. Tapi mereka justru naruh semua dokumen pendukungnya itu, ada transkrip wawancara, ada kronologi detail, itu semuanya ada di websitenya langsung. Pembaca bisa langsung ngecek sendiri data mentahnya. Dan dalam hitungan hari, kalian perlu ingat ya, ini 1996. Trafficnya tuh ngelonjak drastis sampai server mereka tuh sempat error. Angkanya untuk ngecek di bagian website itu tembus sampai jutaan views. Sesuatu yang basically tuh nggak mungkin terjadi di media lokal pada saat itu. Nah, di banyak komunitas kulit hitam di daerah Los Angeles seperti itu, laporan itu tuh langsung bikin ricuh pada saat itu. Karena sekali lagi yang banyak bertransaksi adalah orang-orang kulit hitam. Selama bertahun-tahun, mereka bilang kalau banjir kokain di era 80-an itu punya kaitan sama kebijakan luar negeri Amerika. Tapi tudingannya selalu dianggap kayak semacam teori konspirasi. Jadi sebenarnya ceritanya udah lama. Nah, sekarang yang tadinya teori konspirasi, sekarang itu ada investigasi media besar ya yang nyusun alurnya itu secara rinci. Pertemuan warga itu dibikin gitu, digelar. Aktivis-aktivis ini mulai ngeorganisir diskusi secara publik, demo di jalan. Radio komunitas dan gereja-gereja bahkan ini ngebahas laporan itu berulang-ulang di komunitasnya masing-masing. Pada saat itu, tekanan publik makin kuat dan makin naik waktu beberapa anggota Kongres ini akhirnya mulai minta penjelasan resmi dari CIA dan Departemen Kehakiman. Selama beberapa minggu, Gary berubah dari jurnalis investigasi jadi seorang simbol perlawanan terhadap sistem yang dianggap nutup-nutupin sesuatu. Nah, yang bikin cerita ini makin besar adalah muncul serangan. Serangannya itu datang dari atas. 3 media paling berpengaruh di Amerika, New York Times, Washington Post, dan Los Angeles Times, turun hampir bersamaan. Mereka nggak secara frontal bilang kalau seluruh isu laporan yang dibikin sama Gary Webb itu palsu. Mereka tuh fokus ke celah-celah teknis yang dibikin sama Gary Webb. Mereka bilang bahwa rangkaian peristiwanya itu terlalu disederhanain. Koneksinya terlalu dipaksain dan bahasanya tuh terlalu meyakinkan untuk sesuatu yang masih butuh pembuktian lebih dalam. Istilah kayak, enggak loh, belum tentu loh, gitu. Serangannya itu sangat sistematis pada saat itu. Sumber-sumber Gary itu dibedah satu-satu dan ditampilin di media mereka masing-masing di halaman paling depan. Detail-detail kecil yang dianggap gak penting tapi bisa bikin celah buat si Gary itu dibesar-besarin. Intinya, 3 media besar ini somehow itu menyerang Gary brutal-brutalan. Narasi yang tadi dibangun, Gary menjadi seorang hero, sekarang dibalik. Pelan-pelan berubah. Narasinya bukan lagi soal apakah CIA punya hubungan dengan jaringan penyelundup narkoba untuk bantu kontra. Sekarang berubah menjadi Gary sebagai reporter sudah melampaui batas dan tampaknya melebih-lebihkan berita yang dia bawain. Dan di sini, kalau kalian perhatiin, ini jelas adalah propaganda. Dan cerita ini membuat opini publik itu pelan-pelan digeser buat ngeraguin kredibilitasnya si Gary Webb ini. Dan tekanan-tekanan publik itu akhirnya nyampe ke ruang redaksinya San Jose Mercury News yang ngebantu si Gary Webb. Sehingga manajemennya itu di dalam mulai goyang dan akhirnya mereka keluarin klarifikasi resmi yang nadanya itu tuh benar-benar hati-hati banget dan bilang kalau beberapa bagian laporan itu butuh konteks tambahan dan mungkin aja terlalu luas untuk nyimpulin semua ini. Intinya ya mereka lepas tangan lah. Ya Gary mampus lah sana, kira-kira gitu. Nah di sini Gary yang tadinya berdiri sama tim redaksi besar sekarang pelan-pelan dibiarkan berdiri sendiri di tengah badai dan disinilah Gary mulai goyang. Gary pun akhirnya berhasil merilis buku Dark Alliance ya, di mana ini tuh ngebawa semua dokumen, saksi, bukti dan jejak keuangan-keuangannya itu semuanya tercatat di sana secara lengkap. Tapi para media di sini udah nggak mau dengar. Basically mereka tutup telinga sebenarnya. Ceritanya tuh nggak dilirik dan nggak mau diliput sama sekali. Bukunya tuh sama sekali nggak dilirik dan nggak dianggap. Akhirnya, Gary nulis buat outlet kecil. Nggak ada spotlight sama sekali untuk buku ini akhirnya bisa terbang ke media lebih besar. Dan setelah 8 tahun
Dark Alliance ya, bukunya itu rilis tepat di bulan Desember 2004. Gary ditemukan tewas di rumah sewaannya sendiri. Dugaan polisi, seperti yang tadi gue bilang di awal, dikatakan bahwa Gary menghabisi hidupnya sendiri. Mereka bilang Gary itu depresi, Gary itu stres, tertekan, dan nggak kuat menekan masalah ekonomi. Tapi yang anehnya, setelah ronsen, ada 2 peluru yang ada di kepala dia. Jelas ini mustahil untuk diklaim sebagai penghabisan nyawa sendiri. Tapi lucunya di sini, nggak ada yang namanya investigasi lanjutan. Nggak ada kejanggalan yang diangkat dan kasusnya itu ditutup dan media semuanya diam. Gary Webb tiba-tiba hilang dan namanya nggak pernah kedengaran lagi. Dan yang bikin fucked up ceritanya adalah, setelah 2 tahun Gary Webb itu dimakamkan, CIA ngerilis laporan internal ke publik. Dan anehnya di sini, rilisannya tuh nggak bikin heboh, nggak bikin viral, dan bahkan nggak dibahas di TV nasional sama sekali. Padahal isinya tuh mengungkapkan bahwa Gary Webb itu tidak salah. Mereka tuh upload diam-diam di situs resmi, ya. Mereka nyelipin di tengah-tengah laporan lain tanpa narasi pengantar sama sekali. Dokumen itu keluar dari hasil investigasi internal yang sebenarnya udah dimulai dari tahun 1990-an. Ketika bukunya Gary Webb yang namanya Dark Alliance itu sempat bikin Washington itu akhirnya panas. Tapi hasil laporan investigasi tersebut itu ditarik, disembunyiin, dan akhirnya baru dilepas di tahun 2006. Yang intinya mengatakan bahwa Gary Webb nggak bersalah. CIA itu akhirnya ngaku kalau mereka tahu ada pengedar narkoba yang ngebantuin dana kelompok kontra. Mereka juga ngaku mereka tuh nggak pernah ngehentiin aliran tersebut, padahal mereka tahu itu harusnya tugas mereka untuk berhentiin. Ada aturan resmi buat mencegah keterlibatan jaringan kriminal, tapi aturan itu cuma jadi ya formalitas aja buat CIA. Nggak dijalanin, nggak diawasin, nggak dipedulin sama sekali. Alasannya adalah menghentikan jalur itu dianggap bisa merusak operasi luar negeri Amerika Serikat. Yang artinya, negara ngorbanin kota-kotanya sendiri, ngelepas peredaran narkoba di jalanan Los Angeles, demi ngejaga perang proksi ribuan kilometer dari Amerika. Itu literally adalah fakta yang selama ini ditulis sama Gary. Semua yang Gary Webb tulis dan dia omongkan di media besar, itu ternyata semuanya benar. Tapi waktu laporan CIA itu udah keluar, Gary sudah meninggal. Namanya udah rusak dan nggak ada media yang ngerevisi narasi itu sama sekali. Nggak ada headline klarifikasi, nggak ada sama sekali. Padahal secara umum, semua orang sudah bisa baca laporan CIA tersebut. Nah sekarang, Gary Webb lebih sering muncul di buku dan di film. Filmnya misalnya kayak Kill the Messenger, yaitu ngebawain cerita tentang Gary Webb ini. Bukunya sendiri, Dark Alliance, itu dipelajari di kelas jurnalisme sebagai contoh gimana tekanan bisa ngerubah arah opini masyarakat. Dan sampai hari ini, tiap kali ada arsip lama yang kebuka soal operasi rahasia di Amerika Tengah, nama Gary Webb selalu ikut disebut sebagai orang yang dulu udah nulis soal itu lebih dulu. Bukunya Dark Alliance itu sekarang jadi bahan untuk belajar di Fakultas Komunikasi, dan nama Gary Webb sampai sekarang masih dikenal sama jurnalis. Gimana guys menurut kalian? Sebenarnya kalau gue ya ditanya tentang cerita ini, gue bukan masalah tentang Gary Webb-nya yang tahu terlalu banyak lalu dibungkam, enggak. Tapi gimana negara itu bisa mengorbankan masyarakatnya sendiri untuk kepentingan yang nggak penting-penting amat untuk masyarakat. Dan segampang itu pemerintah ataupun badan intelijen negara bisa membalikkan opini masyarakat untuk kepentingan propaganda. Apakah di Indonesia pernah terjadi? Gua rasa sih pernah beberapa kali. Cuman mungkin aja kita nggak pernah ngalamin atau kita nggak pernah ngerasain atau bahkan tahu kalau itu adalah propaganda. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini dan mau dukung tim Stigma, kalian bisa bantu kita semua dengan cara like, share ke teman-teman kalian yang skeptis, atau traktir tim kami via link di deskripsi yang ada di bawah ya. Linknya yang yap. Dan kalau kalian tertarik untuk nonton video-video Stigma lainnya, kalian bisa nonton videonya di kiri kanan ini. Oke guys, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.